kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kearifan lokal. Pengertiannya secara umum yaitu jika dilihat dari Kamus Inggris Indonesia, kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan, wisdom, dan lokal. Wisdom berarti kebijaksanaan dan lokal berarti setempat. Nah, jadi dalam arti lain, local wisdom atau kearifan lokal yaitu gagasan, nilai, pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Nah, itu menurut secara umum. Kalau secara Wikipedia atau menurut Wikipedia, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Jadi, kearifan lokal atau bahasa Inggrisnya local wisdom biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita atau dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat berdaya. Yang pertama yaitu mampu memahami diri dan potensi serta mampu mengantisipasi kondisi perubahan. Yang kedua, mampu mengarahkan diri sendiri. Yang ketiga, memiliki bargaining power yang memadai dalam melaksanakan atau melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat, memiliki kekuatan untuk berunding. Yang kelima, mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang terakhir, masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, dan paham, serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta bertindak sesuai dengan situasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Jadi, strategi yang pertama ini adalah mempertimbangkan potensi masyarakatnya. Jadi, pemberdayaan komunitas ini harus dimulai dengan mengetahui dan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, fasilitator atau pemberdaya komunitas seharusnya mengetahui dan menghargai segala potensi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat atau komunitas tersebut. Nah, strategi yang kedua itu adalah memberikan pendampingan secara berkelompok. Dengan adanya pendampingan secara berkelompok ini, maka akan memudahkan pihak fasilitator atau pemberdaya komunitas tersebut, karena mereka akan melakukannya secara massal atau banyak, tidak harus mengunjungi masyarakatnya satu persatu. Nah, yang ketiga itu adalah memberikan pelatihan khusus. Nah, dengan adanya pelatihan khusus ini, mereka dapat menggali potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, lalu potensi masyarakat tadi itu dapat berkembang lebih jauh lagi dan mungkin saja akan menggali potensi baru lainnya. Dengan adanya hal tersebut, pihak pemberdaya harus mengakomodasi seluruh usulan anggota masyarakat yang meminta pelatihan tertentu di luar program pemberdayaannya, dan akan menghasilkan yang seperti saya bilang tadi, potensi-potensi baru lainnya. Nah, yang keempat itu ada mengangkat kearifan lokal. Nah, dengan kearifan lokal ini dapat menghambat perubahan-perubahan lainnya, serta pihak pemberdaya dapat menjadikan kearifan lokal ini sebagai upaya pemberdayaan komunitas bagi masyarakat-masyarakatnya, seperti mengajarkan bagaimana membuat atau mengelola tambak ikan. Nah, yang kelima ini adalah memberikan bantuan sarana. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai potensi-potensinya. Nah, dengan adanya potensi tersebut, pihak pemberdaya seharusnya memberikan bantuan sarana agar potensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut dapat terlaksana dengan baik. Karena bantuan sarana ini dapat memperlancar potensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Yang keenam atau yang terakhir adalah melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Nah, dalam pemberdayaan ini ada 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Di perencanaan ini pihak
pemberdaya dapat menerapkan metode PRA atau Participatory Rural Appraisal. Nah, metode tadi dasarnya merupakan metode penelitian atau kajian untuk menggali potensi dan permasalahan dalam masyarakat, dan akhirnya akan merumuskan alternatif pengembangan dan solusi permasalahannya. Yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini adalah kegiatan atau tahap dalam melaksanakan metode yang sudah dirancang tadi. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini pembangunan pemberdaya komunitas tersebut mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tadinya. Mereka dapat mengetahui kesalahan-kesalahan apa dan kekurangan apa yang dilakukan olehnya tadi. Nah, di akhir program pemberdayaannya, jika dirasa berhasil, tahap berikutnya adalah terminasi, yaitu pengakhiran seluruh kegiatan termasuk pendampingan, serta penyerahan tugas pendampingan kepada komunitas tersebut. Sekarang masuk ke tujuan dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandiriannya ini meliputi kemandirian dalam berpikir, memutuskan apa yang hendak mereka lakukan, dan kemandirian dalam bertindak. Lalu yang kedua, meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang ketiga, memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang. Selanjutnya, pendekatan dalam pemberdayaan komunitas. Menurut Elliot dalam I.N. Sumaryadi, terdapat 3 pendekatan yang dipakai. Yang pertama ada pendekatan kesejahteraan, yaitu pendekatan dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Lalu yang kedua ada pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan dengan memusatkan perhatian kepada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, serta keswadayaan masyarakat. Lalu yang ketiga ada pendekatan pemberdayaan, yaitu pendekatan dengan melihat kemiskinan sebagai suatu akibat dari proses politik dan juga memberdayakan atau melatih para masyarakat ini untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Selanjutnya ada kelebihan pemberdayaan komunitas. Kelebihan pemberdayaan komunitas yang pertama yaitu menyederhanakan koordinasi antar individu. Yang kedua, saling memberikan support ataupun memberikan motivasi antar individu. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dalam skala yang besar. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, memperbaiki kehidupan masyarakat di berbagai aspek, entah itu aspek ekonomi maupun aspek sosial. Selain kelebihan, tentunya pemberdayaan komunitas ini memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yaitu rawan konflik antar individu karena adanya perbedaan pendapat. Yang kedua, adanya rasa ketergantungan terhadap pihak luar karena mendapatkan pembiayaan atau pendanaan. Lalu, kekurangan yang ketiga adalah hanya terbatas pada masalah sosial. Yang keempat, tingkat kemampuan individu yang berbeda-beda. Dan yang kelima, kurangnya kemampuan inisiatif dan berpikir kritis serta berpikir logis. Lalu poin yang terakhir adalah kendala dalam pemberdayaan komunitas lokal. Yang pertama, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang kedua, ketergantungan atau dependence. Ketiga, prasangka atau rasa curiga terhadap hal-hal baru. Keempat, hal-hal yang masih sakral. Dan yang terakhir, adat ataupun kebiasaan.